Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini ya. Pada minggu kemarin, kita membahas mengenai bentuk aljabar. Nah, sebelum kita membahas materi, silakan siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Jadi, kalian nanti jika ada hal-hal penting yang kalian dapatkan dari video ini, kalian bisa langsung mencatatnya. Minggu kemarin, kita sudah belajar yang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada minggu ini, kita akan membahas operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, kita langsung saja. Nah, tapi sebelum Ibu langsung ke perkalian, di sini Ibu akan membuat perbedaan antara penjumlahan pengurangan yang kemarin, sekarang yang perkalian dan pembagian. Nah, di sini kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan, biasanya variabelnya itu harus sama. Ingat ya, variabel kemarin itu adalah yang abjadnya itu A sampai Z yang ada di soal, bukan angkanya kemarin. Silahkan kalau kalian lupa boleh lihat video sebelumnya. Nah, variabelnya harus sama. Jadi kalau variabelnya sama, dia baru bisa dijumlahkan atau dikurangi. Nah, kalau misalnya di perkalian dan pembagian, sini perkalian dan pembagian, variabel itu tidak harus selalu sama. Jadi di sini kalau misalnya perkalian dan pembagian ini tidak ya. Tidak harus sama. Jadi kalau misalnya beda juga bisa. Nah, kalau kemarin kan gini. Kalau di penjumlahan, contohnya X ditambah X sama dengan 2X. Karena kan ini bernilai 1, ini bernilai 1. 1 tambah 1, 2X. Nah, terus kalian menemukan X ditambah Y kemarin. Nah, kalau di penjumlahan atau pengurangan ini, dia tidak dapat dijumlahkan karena variabel ininya, yang hurufnya ini dia berbeda. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya akan tetap. Nah, gitu. Sama dikurangi juga ya kemarin ya. Nah, gitu kan. Nah, ini juga kalau misalnya Y dikurangi Y, berarti berapa? 0, habis. Nah, sekarang kalau di perkalian itu, misalnya di sini Ibu akan kasih soal yang sama. Nah, karena di sini biasanya variabelnya X, Y gitu yang digunakan, di sini nanti perkalian itu tandanya itu adalah titik. Nah, jadi ini perkalian itu nanti simbolnya titik ya. Kalau di matematika misalnya kalian bertemu AB, nah misalnya bertemu AB, ini artinya adalah A dikali B, atau penulisannya seperti ini boleh. Ini kalau di matematika, jadi AB ini adalah artinya A dikali B. Sekarang di sini Ibu punya X dikali X. Ini seperti yang perkalian bilangan biasa, ini kan bernilai 1, ini bernilai 1. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. X dikali X. Nah, kalau kemarin di sini X-nya ada 2. Kalau di penjumlahan X-nya ini ada 2 sebenarnya, tapi di sini ditulis 1. Nah, kalau di perkalian ini menjadi X kuadrat hasilnya, atau dapat ditulis X kuadrat. Jadi angka satunya kalau misalnya hasilnya 1 tidak usah ditulis ya kalau di aljabar. Nah, jadi di sini bukan 2X hasilnya kalau X ditambah X, tapi X kuadrat. Lihat bedanya. Kalau X tambah X hasilnya adalah 2X, kalau X dikali X jadi X kuadrat. Jadi ini nanti di sini kalian variabelnya akan membuat misalnya jadi sebuah pangkat kalau misalnya variabelnya sama. Nah, kecuali ini X dikali Y. Kalau tadi kan X ditambah Y itu nggak bisa hasilnya, makanya tetap X tambah Y. Nah, kalau di perkalian di sini X dikali Y hasilnya adalah XY. Jadi angkanya dia bergabung. Misalnya nanti ada X dikali Y dikali Z. Nah, kalau perkalian ini sama semuanya. Dia jadi bergabung, tapi biasakan penulisannya harus ini berurutan. Misalnya di sini nanti ada C kali B dikali A. Nah, ini kan hasilnya CBA, tapi ditulisnya jangan CBA. Hurufnya silakan
urutkan dari yang pertama sesuai abjad. Jadi hasilnya adalah A, B, C. Begitu cara penulisannya ya. Jadi kalau di perkalian ini hasilnya itu bukan seperti di penjumlahan. Misalnya di sini Ibu punya soal lagi 2x dikali x. Nah, ini 1 kan nilainya, berarti 2 dikali 1 adalah 2. Sekarang ininya variabelnya x dikali x, jadi x kuadrat. Gitu. Sekarang gimana Bu kalau misalnya ini sudah ada soalnya x kuadrat, di sini dikali dengan x. Berarti di sini kan ini x-nya ada 2 nih, makanya x pangkat 2. Kalau ini kan lihat 2 kali 1, angkanya dulu 2 kali 1 hasilnya adalah 2. X-nya di sini ada 2, ini X-nya ada 1, sehingga X-nya nanti jadi pangkatnya ada 3, kayak gitu. Ini kalau di perkalian. Lagi misalnya 3X pangkat 3 dikali 2X. Angkanya dulu, 3 kali 2 hasilnya adalah 6. X-nya ada 3, X-nya ada 1, jadi ada 4 kalau ditotalkan. Nah, begini, silakan kalian boleh tulis contoh-contohnya di buku ya. Nah, gimana kalau yang variabelnya seperti ini nanti berbeda? Misalnya 2x dikali dengan A misalnya. Hasilnya jadi 2ax. Itu, atau misalnya y dikali 2y misalnya dikali 2x. Angkanya dulu, 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Y kali X adalah XY. Kan ditulisnya berurutan di sini variabelnya. Nah, seperti itu saja mudah. Jadi kalau perkalian, lihat ya, kalau ada pangkatnya, dia nanti pangkatnya bertambah. Tergantung di sini. Nah, kalau ini kan nggak bertambah, karena kan Y-nya cuma 1, X-nya cuma 1. Kalau misalnya ini, lihat, ini X-nya 1 di sini, ini X-nya 1. Jadi X-nya pangkat 2. Kalau misalnya kalian bertemu ini, gimana Bu kalau ada 3 suku? Kalau ada 3 suku juga, di sini sama saja. Nah, misalnya kayak gini. Berapa ini hasilnya? Hasilnya adalah angkanya dulu 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Y kali X, XY kan? XY. Tapi di sini Y-nya yang ada 2. Berarti itu nanti ditulisnya X Y pangkat 2, bukan di X-nya yang pangkat 2, tapi Y-nya yang pangkat 2, karena Y-nya yang ada 2. Satu lagi, misalnya di sini 2Y dikali 2X dikali di sini misalnya 4X. Kita kalikan dulu angkanya, 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Nah, sekarang Y kali X adalah XY. Nah, di sini X kebetulan ada 2, sehingga penulisannya 16X pangkat 2. Jadi yang pangkat 2-nya itu X, bukan Y-nya ya. Y-nya tetap 1. Jadi ini di belakang setelah. Nah, gitu. Ini sedikit. Nah, sekarang coba kita di sini masih di perkalian. Nah, itu kan kalau misalnya perkalian seperti biasa. Misalnya nanti kalian bertemu yang sifat distributif di ini ya. Kan sifat itu kan di bilangan ada komutatif, ada asosiatif, dan ada distributif. Nah, kalau yang distributif misalnya gini, ada angka 2, terus tiba-tiba di dalam kurung X plus Y, atau ini X min Y. Nah, kalau distributif itu kan, lihat ini artinya 2 dalam kurung ini berarti 2 kali X ditambah Y. Nah, nanti kan ini kali ke sini, sama seperti di bilangan ini juga dikali ini. Kira-kira hasilnya berapa? Kita hitung. 2 kali X, 2X. 2 kali Y, tandanya lihat ini sini 2 kali Y, karena tandanya tambah, berarti di sini juga tambah. 2 kali Y adalah 2Y. Bisa dijumlahkan tidak? Ini udah bukan perkalian lagi. Di sini dia soalnya perkalian, tapi karena sudah dikeluarkan dari dalam kurung, dia jadi penjumlahan. Hasilnya tidak dapat dijumlahkan. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. Nah, ini sama ini beda hurufnya. Kalau di pengurangan gimana Bu? Kalau misalnya kalian dapat soal seperti ini. Ini juga sama masing-masing. Ini ke sini dulu, ini juga ke sini, sehingga 3X dikali X. Ingat, X-nya jadi ada
2. Hasilnya adalah 3x pangkat 2. Terus 3x dikurangi y, positif kali negatif, jadi negatif 3x kali y, 3x y. Lihat variabelnya sama tidak? Kalau tidak, berarti tidak dapat dijumlahkan. Gitu, selesai misalnya sampai sini. Terus ada juga nanti misalnya kalian bertemu gini, 2x plus 4 dikali x plus y. Ini masih seperti di bilangan biasa, 2x dikali x kesini kali ini juga dikali gitu kan. Nah nanti yang belakang juga kali depan, belakang juga dikali yang belakang. Ini kayak di bilangan bulat seperti biasa. Coba kita kerjakan. 2x, nah ini dikali kesini, jadi 2x pangkat 2. Sekarang ini udah barusan, sekarang yang ini 2x dikali dengan y, hasilnya adalah plus 2xy. Kalian itu kalau misalnya mengerjakan yang dalam kurung gini, lihat tandanya ya. Nah ini kebetulan positif semua, jadi tidak ada mungkin yang negatif. Nah kalau ini kan tadi kebetulan ada negatif, misalnya nanti kalian di sini soalnya negatif, berarti negatif kali negatif positif. Ini kita kalikan juga, 4 dikali x, hasilnya adalah 4x. 4 dikali y, hasilnya adalah 4y. Sekarang ini kita urutkan. Nah kalau misalnya kalian bertemu seperti ini nih, ini kan tidak ada variabel yang sama ya, beda-beda, ini x, ini y, ini xy, ini. Nah lihat, x kuadrat sama x, ini kan bukan di perkalian nih, udah jumlahan semua. Jadi ini tidak dapat ada yang dijumlahkan, sehingga urutannya yang ada pangkatnya dulu. Misalnya ada pangkat 3, berarti pangkat 3 dulu. Jadi pangkat terbanyak ditulis paling depan. Terus kita yang mana, xy dulu atau 4x dulu atau 4y? Nah urutan kedua yang ini, karena kan huruf x lebih duluan daripada y. Terus sudah ini, yang ini urutannya. Yang terakhir yang mana? Yang ini. Yang dua variabel ditulis paling akhir. Udah selesai hasilnya sampai sini. Begitu aja. Nah ini contoh-contoh kalau misalnya perkalian ya. Ini menggunakan sifat distributif nih. Ini yang distributif. Silakan bisa dilihat lagi materi di bab 1. Nah, mungkin perkalian akan lebih mudah, cuman kalian kadang suka terkecoh nantinya dengan penjumlahan. Silakan ditulis, diamati baik-baik. Jika ada yang tidak paham, silakan tanyakan langsung ke ibu nanti via WhatsApp ya. Nah sekarang kita langsung saja ke pembagian. Nah kalau pembagian juga sama. Jadi kalau misalnya di pengurangan sama penjumlahan kan tadi harus variabel yang sama. Kalau misalnya di pembagian juga seperti perkalian. Jadi tidak melihat variabelnya sama atau tidak, dia bisa dibagi. Misalnya di sini ada soal contoh. 2x dibagi x. Nah, kalian biasa kan kalau menulis pembagian itu tandanya ini. Ini bisa ditulis seperti ini juga, 2x per x, karena kan kalau di matematika pembagian itu sama dengan per ini ya. Nah gitu, jadi tidak masalah. Jadi kalian misalnya dapat soal ini, kalian belum paham mau dibeginikan, gak masalah. Yang penting kalian nanti cara mengerjakannya yang jangan salah. Nah coba kita kerjakan di sini. Nah misalnya soalnya ini ya. Soal yang pertama, 2x dibagi x. Lihat ya, kalau pembagian kan ini dibagi ini. Ini bernilai 1, berarti 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2 kan. Nah ini x. Kalau tadi perkalian jadi bertambah kan. Kalau pembagian ini x, karena sejenis dengan x dia jadi habis. Jadi tidak ada variabel kan, hasilnya adalah 2. Nah seperti itu. Sekarang misalnya contoh kedua, 2x kuadrat dibagi dengan x. 2 bagi 1, 2. Ini x kuadrat, ini x. Ini x nya ada 2.
kita bagikan kalau misalnya kalian tulis nih ya. Misalnya kalian punya X pangkat 2 dibagi dengan X. Nah, tadi kalau pangkat itu berarti X-nya itu sebanyak pangkat itu kan, berarti di sini adalah XX kan sebenarnya. Nih dibagi dengan X. Kalau misalnya di pembagian variabelnya sama boleh dicoret. Jadi ini nanti X-nya hilang 1. Sisa apa? Sisa X. Nah, jadi yang tadinya X kuadrat dibagi X hasilnya menjadi X, karena di sini yang penting variabelnya yang di pembaginya sama. Nanti kalau misalnya X dibagi Y itu tidak bisa karena variabelnya berbeda. Kita lanjutkan, ini karena X-nya 2, ini X-nya 1, jadi ini dia 2 ya, ini lawan 1, berarti kan ini udah habis nih, sisanya tinggal X. Contoh lagi, kalau kalian masih pusing, 3X pangkat 4 misalnya dibagi dengan X pangkat 2. Lihat sini nih, 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Ini kebetulan variabelnya sama, jadi ini lihat X-nya ada 4, ini X-nya ada 2. Nah, kalau kita kuadrat seperti yang di atas, dipecah misalnya gini, X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 gitu kan, atau penulisannya tadi kan ingat ya, kalau di per juga sama. Ini jadi X-nya seolah-olah ada 4 kan, nah gitu, dibagi ini X-nya ada 2, kita coret. Jadi kalau dia sama boleh dicoret, ini ada bisa, ini juga bisa. Nah, hasilnya sisanya apa? Sisanya tinggal yang ini, jadi adalah hasilnya bukan 2X tapi X kuadrat, karena ini pembagian. Jadi sisa ini ada 2X nya nih, artinya kan berarti XX itu kan X kuadrat. Sekarang bisa kita tulis hasilnya, berarti ini tadi X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 hasilnya adalah 3X pangkat 2. Contoh selanjutnya, ini nomor 3. Misalkan di sini 3XY dibagi dengan X. Nah, 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Sekarang kebetulan nih ada variabel yang sama, sepertinya kan ini beda ya, ini X ya, ini X, tapi kalau di pembagian gak jadi masalah. Yang penting nih, ini kita coret. Kenapa dicoret? Karena variabelnya sama, jadi habis. Sisanya apa? Sisanya tinggal Y, berarti di sini hasilnya adalah 3Y. Seperti itu. Contoh lagi, misalnya 15X kuadrat Y dibagi dengan 3 Y misalnya. Nah, lihat ya, 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 15 bagi 3 5. Sekarang tinggal variabelnya nih. Kebetulan di sini variabel yang samanya itu tinggal, nah ini yang Y juga bisa dicoret. Jadi sisanya tinggal X kuadrat, karena X yang bawahnya nggak ada temennya, sehingga 15X kuadrat Y dibagi 3Y hasilnya adalah 5X kuadrat. Seperti itu. Bu, gimana kalau misalnya ada soal yang tidak ada variabelnya? Misalkan 4XY dibagi dengan 2. Nah, yang bawah nggak ada variabelnya tuh. Nah, kalau di pembagian atau perkalian ini bisa ya, tetap dikerjakan. Yang mana yang bisa dikerjakan nih? Kebetulan di sini ada ini koefisien, ini konstanta sendiri. Ini bisa dikerjakan nih. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 4 dibagi 2 hasilnya 2. XY nya kan gak ada teman lagi, tulis lagi aja, selesai. Nah, mungkin seperti itu ya kalau misalnya pembagian. Kalian bisa lihat di buku pendamping atau di buku paket. Jadi di sini kuncinya kalau misalnya pembagian dan perkalian itu variabelnya beda, masih tetap bisa dikerjakan. Tapi kalau di pembagian kan yang variabelnya sama ya,
Tapi kalau kalian bertemu ini juga, tetap ini bisa dikerjakan. Walaupun nanti ujung-ujungnya kan ditulis kembali. Bedanya itu ya sama pengurangan. Mungkin cukup sekian, atau misalnya nanti kalian ketemu soal yang misalnya pembagiannya itu tidak habis. Nih kasih contoh lagi. Misalnya di sini 6x kuadrat y dibagi dengan 4xy. Nah, kebetulan soalnya seperti ini nih. Nah, berarti hasilnya di sini 6 bagi 4 kan nggak bisa. Paling juga bisa diperkecil ya. Jadi ini bentuknya nanti dia isinya pecahan. Paling diperkecil. Jadi kalau tidak bisa dibagi, dia diperkecil. Gimana cara mengerjakannya? Kira-kira 6/4 nih. 6/4 kalau kita perkecil itu dibagi dengan angka yang sama, itu angka 2 ya. Nah, ini dapatnya nanti jadi 3/2. Nah, jadi nanti bilangannya nih di sini diganti jadi 3/2. Tapi variabelnya belum kita kerjakan. Karena 3 dibagi 2 juga nggak bisa. Jadi nanti hasilnya pecahan nggak apa-apa. Sekarang di sini lihat, ini x-nya ada 2, ini x-nya 1. Nah, berarti kayak gini tadi, x-nya pangkat 2 dibagi x pangkat 1, sebenarnya itu jadi sisanya adalah x. Nah, ini dibagi ini hasilnya adalah x. Sedangkan y dibagi y hasilnya adalah 1 ya, bukan habis. Itu kalau habis itu kalau di kurang, y dibagi y kan 1. Kalau di aljabar kan 1 itu tidak usah ditulis. Sehingga hasilnya adalah, nah yang ini masih ada variabelnya x, yang bawah variabelnya udah habis, ya udah isinya ini selesai. Sampai sini selesai. Jadi 3x/2. Seperti itu. Ini kalau misalnya jadi bentuk pecahan, jadi nggak masalah. Penting ininya, misalnya ini ya udah tidak bisa diperkecil lagi, ya udah tulis lagi aja. Jadi nggak usah pusing. Kalau misalnya kalian kebetulan nih, contoh soal lagi, 2x y per 4y, berarti seperti yang atas kan, 2 bagi 4 kan nggak bisa, nanti jadi desimal. Kita perkecil aja, ini diperkecil pakai dibagi 2, ini juga dibagi 2, jadi kan 1/2. Sekarang ini yang dicoret itu y-nya. Nah, ini berarti x-nya ke sini. Jadi 1x/2, atau kalian karena angka 1 tidak usah ditulis, tulisnya jadi x/2. Udah gini aja selesai. Silakan lebih dipahami lagi ya contoh-contoh ini. Kalau kalian masih belum paham, boleh putar 1 kali lagi. Makasih belum paham juga, nanti WA ke ibu, belum pahamnya di sebelah mana. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk tugas nanti ibu akan berikan di link di deskripsi. Silakan dikerjakan, jangan sering menumpuk tugas. Ini hanya latihan saja ya, jadi setelah kalian melihat video, langsung kalian latihan biar kalian lebih paham. Selamat belajar. Silakan seperti tadi ada yang tidak paham, silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.